Set. Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabiat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Selamat akhir pekan buat para sahabat semua. Jangan lupa ibadah bina keluarga kunci usbu, ya. Baik, saudara dan sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya hendak berbagi refleksi telaah berkaitan dengan teks Alkitab yang akan dikhotbahkan dalam ibadah minggu di hari esok, ya, saudara dan sahabat sekalian. Saya hanya berbagi perspektif saja karena saya yakin bahwa para sahabat semua, baik para pendeta maupun penatua diaken dan umat Tuhan juga memiliki perspektif yang dapat saling memperkaya, dan semuanya itu bersumber pada Alkitab dan penyerahan yang penuh kepada Roh Kudus yang membantu kita untuk menyelami apa kata Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya. Nah, teks besok saudara dan sahabat sekalian itu dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ya. Pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, sahabat saya, Pendeta Dr. Anes Parihala telah membuat satu uraian berkaitan dengan teks ini, dan saya mengapresiasi apa yang sudah dia lakukan untuk mencoba untuk mendudukkan teks ini dalam tema pemberitaan firman Tuhan di lembaga pembinaan jemaat GPM. Nah, apa temanya untuk besok saudara dan sahabat sekalian? Nah, tema untuk minggu besok adalah berakar pada Kristus, kemudian bermitralah, partnership, ya. Jadi berakar pada Kristus atau di dalam Kristus, dan bermitra, ya. Jadi seperti ada satu gerakan ke dalam, yaitu berakar, dan bermitra itu gerakan keluar, ya. Berhubungan, bersinergi dengan yang ada di luar, ya. Itu bisa macam-macam. Dan oleh karena itu, mari para sahabat sekalian kita coba melihat pelan-pelan teks ini, khususnya sekali lagi Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, kita lihat ayat pertama. Sebab itu aku seorang tahanan dalam Tuhan. Nah, ini berarti bahwa teks ini atau surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia dalam tahanan. Pertanyaannya, siapa yang menahan dia? Tentu yang menahan dia adalah penguasa Romawi kala itu, ya, secara politik. Dan dia pada akhirnya karena pemberitaannya, ya, karena Injil, dia menerima risiko termasuk dipenjarakan. Nah, biasanya surat-surat dari penjara itu selain Efesus ada juga Filipi dan lainnya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, di dalam teks ini kita bisa melihat bagaimana Paulus menekankan pentingnya nilai-nilai atau standar moral yang harus dipegang oleh orang-orang percaya di Efesus. Nah, Efesus itu sendiri sebuah kota, ya, yang besar, yang ramai di Asia kecil, ya. Nah, itu konteksnya, bahwa Efesus dalam konteks sosial, politik, budaya, ekonomi adalah satu kota yang besar, yang ramai, ya, ada transaksi ekonomi di situ, ada keragaman sosial, budaya, suku bangsa yang berbeda-beda, dan oleh karena itu sebagai orang Kristen mereka semua memiliki standar moral yang kemudian memberikan standar moral yang membedakan mereka dari orang-orang yang lain. Nah, apa saja standar moralnya? Pada ayat 2, ya, para sahabat sekalian, hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, ini satu nilai yang sangat penting, ya, ditekankan oleh Rasul Paulus. Mungkin pada saat itu ada orang-orang yang sangat tinggi hati, orang-orang yang sangat sombong. Itu bukan standar hidup atau ciri hidup orang yang berakar dalam Kristus. Orang yang berakar dalam Kristus adalah orang yang merendahkan dirinya. Kita bandingkan dengan Filipi pasal 2, ya. Filipi pasal 2 yang menceritakan tentang Allah yang merendahkan diri, mengosongkan diri, ya, kenosis, ya. Nah, itu satu contoh. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua adalah, atau standar moral yang kedua, lemah lembut, ya, lemah lembut dan sabar, ya, dan sabar. Kemudian
tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Nah, itu berarti ada 4 kualitas moral: rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu. Nah, ini yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya di Efesus kala itu. Paulus menuliskan, menasihatkan mereka dari penjara. Mereka harus tetap saling membantu. Mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka harus saling berbagi, ya, berbagi banyak hal, bukan saja materi, tapi juga berbagi semangat, berbagi doa dan rupa-rupa yang dapat mereka lakukan. Pertanyaannya, kenapa mereka harus melakukan semua itu? Nah, disinilah Paulus menekankan konsep tentang unity, ya, kesatuan. Maka dipakailah istilah di sini satu tubuh dan satu roh, ya. Walaupun tentu ada banyak perbedaan-perbedaan. Kalau satu tubuh pasti banyak anggota, ya. Itu metafor yang sudah sangat jamak, ya, saudara dan sahabatku ketahui. Unity, ya. Jadi kesatuan. Nah, maka kalau saya baca terjemahan New International Version, ya, kalau kita lihat, ya, para sahabat sekalian, kita sekarang ini kan bisa membuat perbandingan dengan terjemahan-terjemahan Alkitab dalam berbagai macam versinya, ya. Jadi kalau saya lihat Efesus pasal 4 itu dalam versi terjemahan New International Version, itu judulnya adalah Unity and Maturity in the Body of Christ, ya. Jadi kesatuan dan kedewasaan di dalam sebagai jemaat, atau di dalam jemaat tubuh Kristus, ya. Tubuh Kristus adalah jemaat. Nah, jadi kesatuan jadi sangat penting. Kita boleh berbeda-beda, tetapi kita harus menjaga kesatuan. Nah, ini sesuatu yang juga penting, karena seringkali perbedaan bisa juga membuat kita terpecah belah, ya. Itu penting juga menjadi perhatian. Nah, kemudian para sahabat sekalian, ini saya coba urai ayat per ayat, ya, ataupun bagian per bagian dari 16 ayat ini. Kemudian penting juga kita lihat pada ayat yang ke-7, ya. Nah, ayat yang ke-7 itu kita lihat, saudara dan sahabat sekalian, dari Efesus ini yang menekankan tentang tanggung jawab kita semua untuk terlibat dalam apa yang disebut sebagai pembangunan jemaat, ya. Ayat 7, ya, kita lihat, ya, ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, perhatikan kata anugerah di situ, saudara dan sahabat sekalian. Karena kalau kita baca terjemahan baru 2, semua kata yang berkaitan dengan anugerah atau kasih karunia itu semuanya diterjemahkan sebagai anugerah, grace, ya, pemberian cuma-cuma dari Allah. Nih, jadi saya juga sekaligus mengupdate, ya, perubahan-perubahan terjemahan di terjemahan baru 2, ya, yang diluncurkan tahun 2023, ya. Jadi setiap kata kasih karunia telah diubah menjadi kata anugerah. Sekali lagi, kepada masing-masing kita telah diberikan anugerah menurut pemberian Kristus. Nah, siapapun dia telah diberikan anugerah, ya, kasih, karunia, talenta, karisma, ya, yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, dengan anugerah atau karunia yang berbeda-beda itu, tentu kita harus mempergunakannya untuk membangun jemaat. Di situ selanjutnya, saudara-saudara sekalian, pada ayat yang ke-11, dalam rangka membangun jemaat sebagai suatu organisasi, maka harus ada pembagian tugas. Nah, dan kalau kita menyatakan tentang pembagian tugas, maka di situ ada peran dan posisi, atau, ya, istilahnya jabatan. Nah, makanya pada ayat 11 itu dikatakan, dialah yang memberikan baik rasul-rasul, 1, ya, nabi-nabi, 2, kemudian pemberita-pemberita Injil, ya, apostolos, ya, kemudian gembala-gembala dan pengajar. Nah, itu kita lihat di situ, ya, saudara dan sahabat sekalian, cukup rinci, ya, pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing orang yang tadi sudah diberi anugerah itu, ya. Jadi masing-masing orang diberikan karunia, diberi peran, ya, yang tadi ada 5 itu, ya, sebagai rasul, sebagai nabi,
dan pengajar, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, saudara dan sahabat sekalian, dikatakan di sana, di situ, semua peran itu tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Ayatnya yang ke-12. Ya. Dan tujuan dari pekerjaan membangun tubuh Kristus itu antara lain dikatakan sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, tadi saya berbicara tentang kenosis, ya, pengosongan. Tapi ada satu kata juga yang penting, ya, yaitu kepenuhan. Ya, kepenuhan. Kepenuhan artinya ada satu proses dinamika, satu proses pertumbuhan, ya. Nah, dan Paulus secara sangat sederhana mengatakan pada ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak, infant, ya. Kita bukan lagi anak-anak yang diberi susu, ya. Dalam bagian yang lain Paulus bicara tentang kita harus mengalami pertumbuhan, ya, menjadi orang Kristen makanan keras, ya. Itu tanda-tanda kedewasaan, ya, di dalam Kristus, sehingga kita tidak menjadi seperti anak-anak yang tidak bertumbuh. Dalam arti itu, ya, bukan berarti anak-anak dalam arti negatif, anak-anak juga dalam arti yang positif. Nah, kenapa penting untuk bertumbuh menuju kedewasaan, ya? Supaya apa itu? Tujuannya apa? Nah, di situ Paulus mengatakan supaya tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, ingat tadi di konteks Efesus itu kota metropolitan, kota yang banyak perubahan, banyak tawaran, banyak pengajaran-pengajaran juga. Dan oleh karena itu Paulus mau supaya orang Efesus berakar dalam Kristus, kokoh dewasa dalam Kristus, sehingga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu, filsafat-filsafat yang kosong, dan seterusnya, ya. Kemudian permainan palsu manusia dan kelicikannya yang menyesatkan. Nah, kalau kita tidak mempunyai kedewasaan, kita mudah disesatkan, ya. Ada satu yang baru datang, kita langsung ikut saja, ikut rame, ya. Tapi kalau kita mempunyai akar yang kuat dalam Kristus, kita harus mengalami pertumbuhan, maka kita tidak mudah mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar. Nah, masih Paulus memberikan lagi satu penjelasan, ya, di dalam surat ini, bahwa sebaliknya, sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, ya. Jadi harus berpegang teguh dalam kebenaran di dalam kasih, ya, dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, sekali lagi Paulus memberikan satu metafor, jemaat itu adalah tubuh dan Kristus adalah kepala. Tubuh dan kepala harus saling terhubung, ya, tidak bisa terpisah. Jadi sekali lagi unity, kesatuan antara tubuh dan kepala, Kristus dan jemaat. Nah, saudara dan sahabat sekalian, pada ayat yang terakhir saya bacakan, dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, sekali lagi kata kasih menjadi sangat penting di sini. Orang mengalami pertumbuhan di dalam kasih. Nah, saudara dan sahabat sekalian, dengan uraian yang agak panjang ini, apa yang dapat kita kaitkan, ya, dengan pergumulan kita hari ini? Nah, sebagai warga Gereja Protestan Maluku, kita sudah memiliki para pelayan khusus yang sudah dihabiskan, ya, pada tanggal 12 kemarin, penatua diaken. Lalu ada jemaat-jemaat yang juga sudah melantik, ada pengurus unit, wadah pelayanan, badan pembantu pelayanan, tim-tim, dan lain segala macam. Nah, itu semua adalah satu kesatuan, ya. Kita memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi satu misi yang sama, yaitu bertumbuh menjadi dewasa, hidup berakar dalam Kristus, memiliki standar-standar nilai moral yang kita pegang dengan
kuat sehingga kita tidak mudah diomong-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dengan demikian, saya mau mengatakan pada kesempatan ini bahwa baiklah tiap-tiap orang ya menyadari dirinya bahwa yang pertama dirinya telah menerima anugerah dari Tuhan. Itu penting. Karena itu modal untuk setiap orang berperan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Dia tidak merasa bahwa dia kecil, dia tidak berarti, tapi engkau berharga di mataku, engkau mulia dan aku mengasihi engkau. Itu kata-kata Yesaya. Saya rasa ini menjadi modal dasar untuk kita mulai terhubung dan terlibat di dalam kebersamaan, pelayanan, dan juga dalam pengabdian kita masing-masing. Yang kedua, bahwa kita tetap harus berakar dalam Kristus. Ya. Sebagai gereja, kita harus tetap berakar dalam Kristus. Karena gereja identik dengan Kristus, ya, sebagai kepala. Tadi saya katakan itu. Ya. Jadi hidup dalam Kristus, berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, dibangun dalam Kristus. Ya, bukan di luar itu. Ya. Yang berikut, bahwa kita harus pastikan, saudara dan sahabat sekalian, bahwa kita sedang bertumbuh. Kita sedang bertumbuh menjadi semakin dewasa, semakin mature. Sebagai orang yang semakin dewasa, berarti kita memiliki standar-standar moral yang harus kita pegang. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa dengan kerendahan hati, senantiasa berserah juga kepada kendali dan kuasa Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemampuan untuk bertumbuh, untuk tetap di dalam Kristus, maka hidup kita makin hari makin bertumbuh, makin bermakna. Saya rasa kalau itu kita lakukan, saudara-sahabat sekalian, maka waktu yang Tuhan sediakan kepada kita betul-betul kita manfaatkan dengan baik, dan sekali lagi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Apa yang saya jelaskan ini mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang saudara dan sahabat juga memiliki wawasan dan pengalaman-pengalaman hidup. Ayo mari kita saling melengkapi, ayo kita mari saling memberikan semangat ya untuk kita bertumbuh bersama, kita menjadi dewasa secara bersama-sama, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih saudara dan sahabatku yang terkasih, sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.